Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam, Pak Sadit. Apa Aduh kabarnya capek, nih? capek banget saya. Capek kenapa? Itu barusan anak-anak yang duha cuma 3 orang coba. 3 orang. Iya Memang kan, yang lainnya pada kemana, Pak? kan harusnya kan 5 kelas, 5 kelas kali 36 itu berapa coba? Harusnya kan eh, lebih dari, oh enggak, mohon maaf kan ada non muslimnya. 20 aja deh, berarti kan harusnya 100 tuh kurang lebih. Yang datang cuma 3, gak tahu yang lain pada kemana. Capek banget Oke. saya. Jadi yang datang hanya beberapa ya, Pak, yang seharusnya Bapak kira ada sekitar berapa? 100 orang ya, Pak ya? 100 kurang lebih. Apa yang bisa dilakukan agar kasus ini tidak terulang lagi nih, Pak? Kira-kira menurut Bapak dari cerita Bapak ini. Udah banyak banget. Tapi eh, saya nih lagi pengen ngajak balik kelasnya untuk eh gimana ya? Ya ikut hadir lah di satu hari di jadwal kelasnya. Apalagi yang 9E nih. Bu Siti, coba kalau Bu Siti itu bisa ngajak teman-teman eh, anak-anaknya untuk sholat duha, pasti akan lebih mudah buat saya. Oh, jadi menurut Bapak agar kelas 9 ini bisa lebih disiplin lagi dengan merangkul wali kelasnya, Pak ya? Iya, Ibu wali Siti ya? kelas. Mhm. Ya mungkin karena kesibukannya kali ya Bu Siti ya, jadi mungkin tidak memperhatikan kedisiplinan anak kelas 9E untuk melaksanakan sholat duha. Iya, kan kasihan banget itu. Ini kan kebutuhan mereka biar mereka terbiasa untuk sholat duha, biar eh, rezekinya lancar, ilmunya barokah. Pengen saya gitu-gitu, Bu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih, dengan kasus siswa yang seperti ini, sebelum dilakukan penanganan khusus nih, untuk saat ini ada di level berapa sih Pak? Sebelum dilakukan penanganan khusus itu antara 1 sampai 10 kira-kira ada di level berapa kelas 9E ini? Menurut saya sih masih di level 4 ya Bu ya, gak sampai 5 pokoknya lah. Karena masih sangat rendah sekali. Saya yakin kenapa kok 4. Saya yakin pasti ada anak-anak yang mau sholat duha juga. Tapi saya juga tahu di situ ada anak-anak yang ajak ajak-ajak biar udah jangan jangan sholat duha, udah kita istirahat aja. Pasti ada yang kayak gitu. Jadi menurut Bapak ada pengaruh dari teman di kelasnya juga ya untuk tidak melaksanakan sholat duha, melainkan mereka jajan gitu ya Pak ya? Iya sih Budi dan si Tono itu Hmm, biang-biangnya. ya memang mereka terkenal Pak, di beberapa guru-guru memang sering dibicarakan di ruang guru Pak. Aduh, Nah saya kalau capek banget. nah kalau menurut Bapak nih, eh, tadi kan Bapak bilangnya levelnya dari 1 sampai 10 itu baru di level 4 ya Pak. Menurut Iya, Bapak, Bapak tuh kira-kira nih rencananya ingin ada di level berapa sih Pak? Apabila nanti Bapak punya rencana untuk melakukan penanganan khusus. ya rencananya ada di level 10 dong, Bu. Jadi semua anak ya jangan 10 lah, berat kayaknya. 9 lah. Satunya buat anak-anak yang lagi halangan, yang lagi sakit, gak apa-apa lah. Ya, tapi 90% saya pengen anak-anak di kelas 9E ini khususnya semuanya pada sholat duha gitu. Jadi intinya dari level 4 itu bisa naik ke level 9 ya Pak ya. Ya, Jadi menurut Bapak nih agar bisa sampai ke level 9 ini, apa yang bisa Bapak lakukan? yang pertama tentunya ya tadi itu saya ngajak wali kelasnya biar ayo ajak dong kan kalau saya nih karena kan saya bukan wali kelas, yang lebih tahu anak-anak di kelas kan adalah wali kelas. Ada yang si A pengennya di elus-elus dulu, ada yang si A cuma si tahu berangkat, ada lagi yang si B itu harus di kerasin dikit baru berangkat, bukan kerasin bukan berarti mukul ya, rada ayo segera berangkat sholat duha. Ada yang cuma anak-anak berangkat sholat duha, ada yang seperti itu. Harapan saya wali kelas itu bisa turut andil mengajak anak-anak berangkat ke sholat duha gitu Bu.
Ya, baik. Jadi menurut Bapak, setiap anak itu karakternya beda-beda ya, Pak, ya. Jadi Betul, Ibu. penanganannya pun juga berbeda-beda ya. Nih, kalau menurut dari pengamatan Bapak sendiri nih, anak-anak itu maunya diperlakukan seperti apa sih, Pak? Bagaimana agar mereka bisa berubah gitu menjadi disiplin dalam melaksanakan sholat duha? Tentunya kalau eh, mauan anak-anak sebenarnya maunya banyak ya Bu ya. Eh, Ingin disiplin, ingin juga jadi anak baik. Siapa sih yang gak pengen dibilang anak baik? Cuma kadang-kadang mereka gak tahu caranya untuk menjadi baik seperti apa. Oleh sebab itu saya fasilitasi nih, ayo yang mau jadi baik, yang mau jadi anak solih dan solihah, yuk kita semuanya sholat duha gitu. Cuma ya itu tadi, gara-gara ada beberapa anak yang Budi dan Tono itu yang selalu menghalangi teman-temannya untuk sholat duha, akhirnya rada eh, terhambat nih buat saya. Ya, jadi menurut Bapak memang caranya itu apa ya, memfasilitasi dan juga memberikan arahan ya, Pak, ya? Iya Ibu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi gini Pak, apabila hal itu sudah Bapak lakukan nih, misalnya, bagaimana Bapak yakin hal itu bisa Bapak lakukan gitu? Kan misalkan Bapak udah lakukan, yakin kalau itu bisa terwujud gitu, bisa merubah gitu. Kalau wali kelas semuanya turun untuk mengajak anak-anak melaksanakan sholat duha, saya yakin Bu 100% anak-anak itu pasti berangkat. Karena anak-anak itu lebih takut atau lebih segan dengan wali kelas daripada kita yang hanya guru mapel. Begitu yang saya tahu. Iya benar, karena memang wali kelasnya memang apa ya, ada feel lah, sering dekat ya Pak ya, Iya, sangat dekat terhadap anak-anak iya. itu sendiri, sudah tahu karakter masing-masing anak ya Pak ya. Nah, dalam bayangan Bapak nih, bagaimana atau kapan sih waktu misalkan kayak Bapak melakukan pendekatan dengan wali kelas itu bisa dilakukan gitu, Pak? Eh, Kalau pendekatan dengan wali kelas secara pribadi tapi satu-satu ini sangat tidak efektif menurut saya. Tidak efektif dan efisien. Eh, Akan sangat lama Bu kalau saya satu-satu. Eh, Dalam bayangan saya pengennya saya itu bisa berbicara di depan forum resmi guru-guru seperti MGMP atau rapat kedinasan atau forum-forum resmi yang disediakan waktunya untuk saya. Begitu Ibu, bayangan saya seperti itu. Baik, jadi kan menurut bayangan Bapak itu ada 2 hal yang bisa dilakukan ya, Pak, ya. Yang pertama Ya, itu dari, mendekati wali kelas, adanya kolaborasi lah antara Bapak dengan wali kelas. Kemudian yang kedua Bapak bisa menyampaikan, aspirasi Bapak dalam rapat-rapat ya, Pak, ya. Tapi menurut Bapak bayangan saya seperti itu. baik, jadi kan menurut bayangan Bapak itu ada 2 hal yang bisa dilakukan ya, Pak, ya. Yang pertama Ya, itu dari, mendekati wali kelas, adanya kolaborasi lah antara Bapak dengan wali kelas. Kemudian yang kedua Bapak bisa menyampaikan, aspirasi Bapak dalam rapat-rapat ya, Pak, ya. Tapi menurut Bapak sendiri itu yang mana yang bisa Bapak lakukan itu dalam waktu dekat? eh, kemarin sih saya sudah konfirmasi kepada bidang akademik, katanya awal bulan ini sebelum melaksanakan ujian kita akan ada rapat nih. Nah, saya minta waktu tuh sama akademik, Pak, boleh nggak saya berbicara mungkin 10 menit atau 15 menit untuk mengajak wali kelas atau guru-guru yang lain, kan ini kan tanggung jawab kita bersama tuh, bukan hanya tanggung jawab saya, bukan hanya tanggung jawab guru mapel atau wali kelas saja, tapi tanggung jawab semua guru menurut saya, tapi terkhusus di sini wali kelas. Saya minta waktunya kepada bidang akademik biar saya boleh berbicara 10 sampai 15 menit di saat rapat persiapan ujian. Begitu Ibu. Kabarnya sih awal bulan, sekarang udah tanggal 27, berarti sekitar satu pekan lagi lah. Oke, baik. Berarti yang hal yang pertama yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat itu rapat ya, Pak, ya? Rapat Rapat yang kira-kira dilaksanakan pada awal awal bulan. bulan ya? Oke, Iya. baik. Jadi gini Pak, kita sudah di penghujung sesi nih Pak ya, Bapak sudah menceritakan dari tahap tujuan Bapak menceritakan permasalahan yang terjadi di kelas 9 ini,
kemudian juga kita sama-sama mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, dan juga Bapak memiliki rencana aksi yang kira-kira akan dilaksanakan ke depannya. Nah, pada sesi ini apa nih yang Bapak dapatkan dari obrolan kita nih dari awal hingga sekarang? Tentunya rencana yang sebelumnya saya tidak pernah rencanakan, ya kan saya kan sebenarnya ke sini cuma nyapa Bu Nida, pengen curhat lah ke kegelisahan dan kelelahan saya tentang ngurusin anak-anak yang sholat duha. Tiba-tiba obrolan ini, oh iya ya, kenapa kok saya tidak melakukan seperti itu ya? Saya cuma sebelumnya hanya bayang-bayang saja. Setelah saya bercerita dengan Bu Nida, saya lebih mantap lagi rasanya untuk melakukan itu ke depannya. Jadi mohon bantuannya juga Bu Nida ya sebagai rekan saya untuk mengajak anak-anak melaksanakan sholat duha. Baik, insya Allah nanti saya akan bisa bantu ya Pak ya. Pastinya dengan rekan-rekan guru yang lain ya Pak ya. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama, bukan hanya dari wali kelas sendiri sih Pak sebenarnya. Jadi tanggung jawab kita bersama ya. Untuk apa ya, menanamkan nilai disiplin kepada siswa-siswi kelas 9. Iya Ibu, terima kasih atas bantuannya. Saya merasa saya tidak sendiri lagi di sini. Ternyata masih ada kok yang mau membantu saya. Masih ada kok yang juga tergugah hatinya untuk apa menggerakkan anak-anak melaksanakan sholat duha. Terima kasih banyak Bu Nida. Sama-sama Bapak, semoga setelah pembicaraan kita kali ini bisa memberikan apa ya, jalan keluar bagi Bapak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nida. Oh iya, ngomong-ngomong sudah waktunya sholat duhur nih. Oke, saya tinggal dulu Bu Nida ya. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, direfleksi lah Oke, dari siapa ya? Bapak dulu kali ya? dari Kan saya saya. pertama coachnya. Saya sebagai coach ya Iya, sudah terarah, tapi ada ini nih rasanya nabrak banget gitu loh Bu. iya ya kayaknya dari nggak ngalir gitu ya Pak ya? Dari jadi transisi antara alur satunya ke alur satunya itu Hmm. ketabrak gitu rasanya kontrasnya. Tapi gak apa-apa, Yang namanya juga penting latihan. dari tirtanya itu sudah tersampaikan lah. Tirtanya dapat, hanya Iya, transisinya saja. iya. Dan Emang harus lebih banyak belajar sih Pak sebenarnya. tapi memang nggak pernah dibahas loh masalah transisi itu, ya kan? Ketika Iya, kita ngalir rukun gitu aja ya. nggak pernah dibahas. Kita hanya membahas alur tirtanya, tapi masa transisinya itu nggak pernah dibahas. Iya benar.